Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu? Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 4 SD tema 1 indahnya kebersamaan. Sebelumnya kita akan membahas tugas yang kemarin, yaitu tugas menulis nama, asal daerah dan juga ciri khasnya. Sudah lengkap? Sudah? Alhamdulillah. Berikutnya tentang sikap menghargai keberagaman, mulai 1 sampai 5. Mudah ini. Dan sikap tidak menghargai keberagaman. Tidak ada kesulitan anak-anak? Selanjutnya kita akan lanjut ke materi alat musik Indonesia. Di Indonesia ada banyak alat musik. Mulai dari ini ada 5 contoh saja. Mulai dari angklung. Kalau angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan. Yang kedua adalah saluang. Kalau saluang ini bentuknya mirip seruling. Dia berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Memainkannya dengan cara ditiup. Yang ketiga adalah kecapi. Kecapi ini ada senar kecil-kecil di situ. Itu cara memainkannya yaitu dengan dipetik. Kecapi berasal dari Jawa Barat juga. Yang keempat adalah kendang itu dari Jawa Barat, di kedua ujungnya ada kulitnya, bisa dari kulit lembu atau dari kulit domba. Yang terakhir adalah tifa. Tifa ini berasal dari Papua, cara memainkannya juga dipukul atau diketuk ujungnya. Beberapa alat musik ini itu mengeluarkan bunyi. Bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Apa contohnya ruang hampa? Ruang hampa itu contohnya di luar angkasa. Kalau di luar angkasa bunyi tidak bisa merambat. Jadi kalau di luar angkasa di bulan misalkan kalian teriak-teriak tidak akan terdengar. Nah, itulah sedikit cerita tentang alat musik yang ada di Indonesia. Setelah itu kalian isi tugas di buku tema. Di situ ada nama-nama benda yang bisa menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya apa, silakan diisi sendiri ya. Mudah itu, banyak benda di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi. Oke, kita lanjut lagi. Semangat, semangat. Materi selanjutnya adalah tentang segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ini ada beberapa macam contoh gambar segi banyak dan kurva tertutup. Kenapa disebut kurva tertutup? Karena dari satu titik ketemu ke titik awal itu tertutup. Sedangkan kurva terbuka itu dari satu titik awal ke akhir tidak ketemu. Jadi ini terbuka. Kenapa lingkaran termasuk yang tidak segi banyak? Karena lingkaran hanya mempunyai satu sisi. Kalau sisinya 2 masih termasuk contoh kurva terbuka. Nah, kalau sisinya sudah 3 ini termasuk kurva tertutup, seginya segi banyak itu sisinya 3. Yang 2 tadi masih terbuka. Kalau yang segitiga sudah tertutup dan segi-segi yang lain ini segi banyak. Ini ada yang menarik pada halaman 22 yaitu tentang Tangram. Tangram adalah bangun datar yang terdiri dari 7 buah bangun datar lainnya. Nanti kalian buat bahannya lebih bagus cari yang agak tebal semacam karton ataupun yang lain nanti supaya bisa lebih berkreasi ya. Nanti kalian videokan mulai dari proses sampai selesai di video dan videonya diupload di akun YouTube kalian masing-masing. Oke? Bisa dibantu orang tua, bisa dibantu kakaknya ataupun yang lain. Silahkan berkreasi membuat bentuk-bentuk bangun yang lain ya, semacam di sebelah kanan ini sampai bawah sampai kiri juga, macamnya banyak. Selanjutnya kita buka halaman 28. Di situ ada 5 foto orang yang berbeda. Itu semua berasal dari Indonesia. Yang pertama Pak Sami dari Maluku, yang kedua Pak Encep dari Sunda, yang ketiga Pak Made dari Bali, yang keempat Pak Udin dari Betawi, dan yang kelima Pak Nur dari Jawa. Setelah itu kalian isi mulai dari asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Zaman sekarang mudah mencari informasi, bisa dicari di internet atau tanya ke orang tua. Silakan diisi ya. Oke, mudah? Iya. Selanjutnya
Pada halaman berikutnya ada bacaan tentang siap menghadapi musim hujan. Ini tugas untuk kalian menulis Latin tegak bersambung di buku tulis masing-masing. Bacaannya ini sedikit, hanya 3 paragraf. Jadi saya rasa tidak memberatkan untuk kalian ya. Ditulis Latin tegak bersambung di bukunya masing-masing. Oke? Nah, yang terakhir untuk hari ini tugasnya yaitu percobaan ringan tentang bunyi ya. Untuk percobaan ini kalian videokan juga mulai dari awal proses pembuatan sampai dengan prakteknya ya. Di-upload di akun YouTube masing-masing. Nah, kita ulas lagi dari awal tugas kalian apa saja? Tugas kalian tadi mulai dari yang pertama yaitu tentang membuat tangram ya. Jadi membuat tangram dari proses awal sampai akhir di video, di-upload di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menulis Latin bacaan siap menghadapi musim hujan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yaitu proses percobaan. Percobaannya nanti di-upload juga di YouTube. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kerjakanlah dengan senang hati, karena dengan senang hati pekerjaan akan terasa lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.